Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, siswa dan siswi seluruh Indonesia, kita lanjut lagi untuk membahas soal KSNK yang tahun ini ya, untuk nomor 21 sampai nomor 25. Nah, ini saya lihat memang soal-soalnya itu dari soal yang tahun-tahun sebelumnya kebanyakan. Jadi kalau yang sudah lihat video-video saya sebelumnya, kayaknya kalau sering diulang, itu pasti bisa jawab soalnya. Oke, kita langsung lihat ya. Nomor 21, strategi memasuki pasar internasional oleh para pelaku bisnis ya, tidak mencakup apa. Nah, ini geografi ekonomi ini Mas. Apakah ekspor impor, franchising, kerjasama keuangan domestik, joint venture. Ini istilah-istilah yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi bisa kolaborasi sama guru ekonomi kalau memang eh, bingung gitu ya. Apa yang dimaksud dengan pasar internasional ini kan kaitannya dengan globalisasi ya. Jadi bagaimana sih para pelaku usaha itu bisa saling bekerja sama ya, masuki eh, satu negara gitu ya, punya strategi marketingnya gitu ya. Jadi cari aja ini mana yang hmm, berkaitan dengan kerjasama antar regional atau antar negara gitu ya. Ekspor impor iya kan, franchising juga iya. Franchise tuh kayak ya sekarang kan banyak ya franchise usaha gitu ya. Jadi eh, nah ini ya, ini franchising ya. Jadi kayak kamu klik aja ya. Nanti kata kuncinya strategi pasar internasional nanti banyak. Nah, kayak ini misalkan franchise itu perjanjian kesepakatan antara seorang yang memiliki bisnis untuk dipergunakan bisnisnya. Jadi, kalau kamu misalkan nggak punya produk, tapi ingin menjual produk orang lain bisa. Jadi franchise, ya, perjanjian kesepakatan, ya, menggunakan bisnis orang lain. Nanti bagaimana sistemnya kan ada banyak tuh ya. Nah, ini dari Prancis ini. Banyak ya franchise itu sekarang. Jadi kalau kita udah punya produk, bisa dijual ke orang lain. Kemudian lisensi, nah ini memperbolehkan perusahaan asing memproduksi barang mereka, tapi perusahaan asing itu harus membayar royalti. Nah ini juga sama. Nah ya, jadi kalau lisensi itu membeli legalitas produk orang lain untuk dipasarkan, diproduksi di negeri sendiri gitu ya. Padahal bukan produk kita gitu, tapi daripada nggak punya ide ya, modal dengkul itu punya duit doang lahan ya udah beli lisensi produk orang lain aja gitu. Kita di sini dibuatnya pabriknya gitu. Ya, made in Indonesia. Manufaktur kontrak ini kontrak perakitan ya, misalnya kayak elektronik, ya mobil dan lain-lain. Joint venture juga sama kan ini patungan ya, patungan dari luar negeri ya dengan Indonesia bisa. Foreign direct investment ini investasi luar negeri ya, ini juga luar negeri gitu kan. Nah, ini ya kerjasama keuangan juga ini sama ya. Kemudian joint venture tadi ini. Kayaknya yang bukan ini domestik itu kan lokal ya. Kalau saya lihatnya ya domestik itu ya jual beli di pasar aja gitu, antar lingkup regional lokal, provinsi ke antar desa gitu kan. Kita jual pangan dari desa ke kota gitu ya, misalkan ngirim padi, ngirim wortel gitu ya, sapi, daging sapi antar daerah di lokal aja Indonesia. Jadi tidak eh, apa namanya tidak ikut campur negara lain. Kalau menurut saya, karena saya belum menemukan yang domestik ini gimana. Saya masuknya ini menemukannya ini namanya. Ya. Jadi saya milihnya yang bukan itu yang domestik. Ini kaitannya dengan globalisasi ya. Jadi kamu kata kuncinya ketik ini di Google, nanti muncul blog-blog yang udah membahas. Dibaca sampai habis ya.
Nomor 22 itu, nah ini soal yang tahun lalu, bukan tahun lalu, yang prediksi yang sudah saya buat kan ya, ya kan? Ini kalau kamu masih ingat, pasti benar. Dua konsep utama pada dokumen rencana tata ruang wilayah. Struktur ruang, infrastruktur, pola pemukiman, infrastruktur, struktur ruang, pola pemukiman, struktur dan pola ruang, infrastruktur dan pola ruang. Jawabannya udah pasti ya, ini ya. Jadi konsep konsep itu dia bukan bangunan ya, belum. Kalau infrastruktur kan udah bangunan ya, ini bangunan, pemukiman bangunan, pasti yang bukan yang ini. Konsep struktur pola ruang itu jadi sebelum kita membangun sesuatu ya harus tahu dulu ini permukaan bumi kita itu gimana ya, polanya seperti apa ya, morfologinya seperti apa ya, kemudian strukturnya apakah dia itu daerah resapan air atau bukan, atau daerah lindung atau bukan, atau daerah yang cocok buat industri atau bukan. Nah, itu maksudnya pola dan struktur ruang. Ya, dari sana kita nanti membuat peta master plan-nya sesuai dengan pola dan struktur ruang tadi. Ya, kalau sesuai biasanya tidak akan bermasalah dalam hal ekologi nantinya. Tapi kalau misalkan banyak masalah banjir ke, longsor ke, dia biasanya yang ngasal gitunya, ya, melanggar struktur dan pola ruang pembangunannya. Jadi ini yang soal prediksi ya, sama kan ini, ya lumayan tuh ya dapat poin 3 kalau benar kan. Makanya harus sering diulang-ulang. Nomor 23, peremajaan kota dilaksanakan karena apa? Ini peremajaan tuh urban renewal ya kalau dalam bahasa Inggris. Ini geografi kota dan yaitu ya desa, kota lah kota ini. Kenapa? Apakah karena kualitas lingkungannya belum memadai, belum memenuhi standar? Kotanya makin tua, jumlah dan fluktuasi penduduk tidak stabil. Penduduk kota makin tua, jadi perlu diremajakan keinginan penguasa agar kota sesuai tujuan. Jadi kenapa kota itu harus diremajakan ya? Di bangunannya, jalan, dan lain-lain. Ini coba cek di sini, ada nih. Nanti kamu ketik itu aja, urban renewal definisi atau apa ya. Nanti ada PDF-nya. Iya, dari itn.ac.id. Nah, jadi urban renewal itu, nah ini peremajaan kawasan merupakan penataan kembali wilayah melalui perubahan fisik, fungsi, dan intensitas lahan dan bangunan secara sebagian keseluruhan untuk meningkatkan vitalitas, keselamatan, kualitas lingkungan hidup serta kawasan tersebut. Ya, bla 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 gitu kan. Nah, jadi urban renewal atau peremajaan kota itu dilakukan pada kawasan yang mengalami penurunan vitalitas dan kualitas. Ya, jadi misalkan lingkungan kumuh tuh, nggak semua kotanya, jadi beberapa bagian wilayah kota gitu. Karena apa? Misalkan nah ini tata letak lingkungan fisiknya tidak memungkinkan lagi dikembangkan, ya, hubungan fungsional buruk, kondisi bangunan gedung sangat buruk, tidak layak dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini aspeknya ke lingkungan. Ini lengkapnya silakan baca di sini, di ada ini ya, dari tesis atau apa ini, makalah atau ada lagi kalau versinya di sini versi gambarnya dari Permendagri 2008 mengenai pedoman perencanaan kawasan kota. Jadi peremajaan kota itu penataan kembali area terbangun bagian kawasan perkotaan yang mengalami degradasi lingkungan, degradasi fungsi kawasan, dan atau penyesuaian bagian kawasan perkotaan. Nah, ya, jadi ini apa dimaksudkan untuk apa? Ya perbaikan lingkungan, ya, perlindungan, peningkatan kehidupan masyarakat, pemenuhan standar pelayanan perkotaan. Nah, jadi kan ada satu kota itu wilayahnya yang beberapa spot yang jelek ya. Kayak Jakarta misalkan terlihat bagus di tengah-tengah, Tamrin ya. Kemudian misalkan SCBD, tapi kan di pinggiran kan Tanah Abang, kemudian dekat Ciliwung itu, Tambora itu kan kumuh, itu harus diremajakan ya. Itu urban renewal karena lingkungannya buruk lingkungannya. Jadi ini kayak kata kuncinya di kualitas lingkungannya belum memenuhi ya. Jadi kalau buruk ya banyak sampah, kemudian nanti polusi, ya ini bedeng-bedeng gampang terbakar ya.
Bangunan semi permanen yang ini mengurangi debit sungai ya, volume ini harus diremajakan ini. Memang rumit ya kalau Jakarta itu udah lama soalnya. Jadi ini kan biasanya banyak ngeklaim jadi kan wilayah punya orang gitu, padahal nggak tahu dulunya gimana. Nah, ini harus diremajakan. Kayak stasiun kereta kan kita, stasiun kereta api kita kan lihat ya, sekarang udah diremajakan semua ya, bagus ya KRL, kereta api jarak jauh itu contoh dari peremajaan terminal ya. Ini yang belum itu ya ini sempadan sungai ini. Ini gimana nih? Bingung nih ya. Karena ini bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini yang di urban renewal nih ini yang gitu. Contohnya gitu. Oke. 24 di antara pernyataan di bawah ini yang menunjukkan kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan apa? Ya, oke, cari aja ini mana yang tidak menyatakan pelibatan atau sosialisasi ke masyarakat. Nomor A benar ya, memerlukan 3 tahun lebih untuk analisis sosialisasi. Ada nomor B, ini pameran konsep berbulan-bulan untuk memperoleh masukan. Ini juga pelibatan masyarakat ya. Nomor C, musyawarah seluruh anggota suku. Nah, ini pelibatan. Yang D, sosialisasi konsep RTW 2 kali sebelum penetapan pengesahan. Ini juga ada sosialisasi. Yang bukan tuh yang ini tiba-tiba pembangunan taman-taman tematik dan gerbang kota heritage di Kota Bandung untuk keindahan kota. Tapi apakah masyarakat nanti setuju atau enggak kan nggak tahu. Ini tiba-tiba si pemilik kebijakan dalam hal ini misalkan wali kota atau gubernur ya langsung tembak aja gitu mungkin bangun. Tidak ada sosialisasi ke masyarakat sebelumnya gitu ya. Jadi ini 24 ya bisa dinalar sedikitnya. Lah gampang. 25, alasan mengapa tingkat kemelekan huruf digunakan sebagai ukuran pembangunan ini HDI ya, atau IPM Human Development Index. Jika tingkat melek huruf naik, GDP turun. GDP harusnya naik. Orang berpendidikan tinggi berhak menuntut gaji, tempat kerjanya nggak nyambung. Orang hobi membaca hanya terdapat di negara maju nggak nyambung. Persentase buta huruf yang rendah akan menurunkan beban pemerintah. Tingkat melek huruf menunjukkan masyarakat yang terampil dan berpendidikan. Ini yang jawabannya. Jadi IPM itu kan eh, 3 ya standar hidup layak, melek pendidikan ya, pendidikan, melek huruf, lama pendidikan, kemudian kesehatan, angka kematian anak bayi yang umumnya, rata-rata usia hidup gitu kan. Jadi memang melek huruf itu dasar pengetahuan manusia ya, dengan aktivitas membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya. Ya kalau nggak bisa baca gimana mau nanti baca buku, membaca sebuah kontrak kerja kan bingung juga ya. Nah, jadi itu dasar utamanya adalah membaca literasi. Ya, literasi itu tahapannya banyak, ada literasi level 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sampai dengan yang berapa gitu. Jadi memang yang pertama paling dasar harus melek huruf. Tahu huruf dulu kan sebelum kita membaca kata, kalimat ya. Nah, ini paling penting. Oke, jadi sekian dulu ya untuk pembahasan nomor 21 sampai 25. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang salah ya diskusikan aja ya dengan teman, dengan guru gitu. Yang ini juga yang tadi nanti saya edit ya ini di blog guru geografi silakan dicek aja. Kalau misalkan bosan lihat di YouTube-nya boleh dicek di webnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.